Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang proses pemisahan kimia dengan menggunakan metode pengendapan. Nah, pengertian reaksi pengendapan. Apa sih yang kalian tahu tentang reaksi pengendapan? Nah, pengendapan itu biasanya disebut juga dengan presipitas. Adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan dan terjadi padatan di dalamnya. Misalnya itu air. Dalam suatu proses dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan di bawahnya. Apa sih yang dimaksud dengan endapan? Endapan adalah zat padat yang tidak larut dalam air atau zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Nah, terus kapan terbentuknya endapan atau bisa dikatakan sebagai itu endapan? Nah, terbentuknya endapan atau tidak tergantung pada kelarutan dari zat terlarut, yaitu sejumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Tadi kan sudah menjelaskan tentang pengertiannya. Sekarang memasuki tentang prinsip dasar. Prinsip dasar dari pengendapan itu secara umum reaksinya seperti yang di PowerPoint ini ya, dimana M pangkat plus X-nya itu adalah ion pusat, sedangkan X pangkat min X-nya itu pengendapannya. Sistem akan mengalami kesetimbangan dan konstanta kesetimbangannya disebut KSP. Harga KSP sendiri itu mencerminkan hasil kali kelarutan ion-ion yang masih tinggal di dalam larutan dan dapat dituliskan sebagai rumus, yaitu KSP sama dengan MA dikali XB. Kemudian di sini ada faktor pengaruh endapan. Nah, endapan juga dapat terbentuk pada kondisi tertentu seperti suhu dan pH yang akan menentukan apakah reaksi pengendapan akan terjadi atau tidak. Yang keduanya itu kelarutan adalah faktor yang berperan penting. Nah, kelarutan dari suatu zat pada dasarnya tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Semakin tinggi nilai kelarutan suatu zat pada jenis pelarut tertentu, maka zat tersebut akan semakin mudah terlarut dalam pelarut tersebut. Yang ketiganya itu ada konsentrasi. Terus di sini tuh ada contoh reaksi pengendapan. Nah, contoh reaksi pengendapan itu seperti AgNO3 ditambah dengan KCl akan menghasilkan AgCl plus KNO3. Reaksi antara larutan perak nitrat AgNO3 dengan larutan kalium klorida atau KCl merupakan salah satu contoh reaksi pengendapan yang banyak digunakan dalam skala laboratorium. Kedua larutan tersebut merupakan larutan berair atau menggunakan pelarut air. Nah, dalam bentuk larutan berair, ion-ion dalam larutan tersebut akan terdisosiasi dalam air, menghasilkan anion dan kation. Nah, contoh anion kation kayak gini. Anion dan kation itu seperti AgNO3 aqueous akan menghasilkan Ag+ ditambah NO3+. Nah, sedangkan yang KCl itu menghasilkan K+ dan plus Cl-. Ketika kedua larutan itu dicampurkan, maka akan terjadi reaksi pertukaran kation dan anion, di mana ion Ag+ dari perak nitrat akan berikatan dengan ion Cl- dari kalium klorida tersebut, menghasilkan senyawa baru yaitu AgCl. Sedangkan ion K+-nya itu akan berikatan dengan ion NO3- menghasilkan KNO3. Senyawa AgCl memiliki fase solid yang tidak larut dalam air atau memiliki kelarutan yang sangat rendah pada suhu tertentu, sehingga senyawa AgCl akan mengendap dan menghasilkan padatan di bagian bawah larutan. Pembentukan perak klorida secara individual dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Ag+ ditambah Cl akan menghasilkan AgCl. Nah, aplikasi di sini salah satu contohnya yaitu yang pertama itu menghasilkan ion logam berat di dalam suatu larutan berair. Sebagai contoh, ion perak yang berada dalam bentuk larutan garam yang larut dalam air seperti perak nitrat dapat diendapkan dengan menggunakan agen pengendap yang mengandung ion klorida seperti natrium klorida atau kalium klorida. Terus aplikasi yang kedua yaitu Kafeiron 1 dan Neokafeiron 2 adalah contohnya. Endapan dapat dilarutkan dalam asam dan reagen yang dapat dibebaskan saat dititerasi dengan redox. Misalnya
Logam-logam oksin dilarutkan dalam asam seperti H2SO4, asam sulfat, kemudian dititrasi dengan larutan KBrO3. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.